Serangan Rusia ke Ukraina dan ancaman terselubungnya untuk menggunakan senjata nuklir membuat para pembuat kebijakan berpikir soal bagaimana seharusnya Barat harus merespons jika bom atom benar-benar dijatuhkan. Mengacu pada ketentuan manual kebijakan Amerika Serikat, beberapa arsitek tatanan nuklir pasca Perang Dingin menilai penindakan dan pengekangan harus dilakukan. Wakil Sekretaris Jenderal NATO dari 2016 hingga 2019, Rose Goldmoller mengatakan jika nuklir digunakan, maka sanksi dan isolasi bagi Presiden Rusia Vladimir Putin harus ditingkatkan. Akan tetapi yang menjadi kekhawatiran bersama adalah tidak ada yang bisa mengandalkan akal yang tenang untuk menangani situasi seperti itu. Dan kehidupan nyata jarang berjalan sesuai. Para pemimpin dunia akan marah, tersinggung, takut, miskomunikasi dan kebingungan bisa merajalela. Sedangkan adanya peretas bisa menambah kekacauan. Jika sudah demikian, dorongan untuk melakukan pembalasan yang keras diyakini akan muncul. Artinya, pembalasan mungkin dilakukan dengan rudal bermuatan nuklir yang mampu bergerak lebih cepat daripada kecepatan suara. Direktur Program untuk Eropa dan Asia Tengah di International Crisis Group, Olga Oliker, mengakui besarnya risiko itu terjadi melihat sejumlah latihan perang Rusia Amerika Serikat di masa lalu. Ketika pejabat, ahli militer, dan sipil melakukan permainan perang Rusia Amerika Serikat akibat ketegangan nuklir di masa lalu, latihan di atas meja terkadang berakhir dengan peluru kendali nuklir melintasi benua dan lautan, menyerang ibu kota Eropa dan Amerika Utara, menewaskan jutaan orang dalam beberapa jam, katanya. Dan Anda tahu segera, Anda baru saja memulai perang termonuklir global dalam latihan itu, kata Oliker. Hal itu menurutnya adalah skenario yang ingin dihindari para pejabat, bahkan jika Rusia menargetkan Ukraina dengan bom nuklir. Goldmoller, kepala negosiator nuklir Amerika Serikat dengan Rusia untuk pemerintahan Obama, mengatakan bahwa garis besar kebijakan nuklir Presiden Amerika Serikat Joe Biden sejauh ini tetap dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya, yakni senjata atom hanya digunakan dalam keadaan ekstrim. Dan satu demonstrasi penggunaan nuklir Rusia atau kondisi terburuk penggunaan nuklir di Ukraina, saya pikir tidak akan naik ke tingkat itu, sampai menuntut tanggapan nuklir Amerika Serikat, kata Goldmoller, yang sekarang menjadi dosen di Universitas Stanford sebagaimana dilansir AP. Sementara itu, mantan senator Sam Nunn, seorang demokrat Georgia yang selama hampir seperempat abad di Kongres membentuk kebijakan nuklir global, menilai pilihan penggunaan nuklir Barat harus tetap di atas meja. Itulah doktrin penghancuran bersama yang sudah ada sejak lama, kata Nunn, yang sekarang menjadi penasihat strategis Organisasi Keamanan Prakarsa Ancaman Nuklir yang ia dirikan bersama rekan lainnya. Menurutnya, dunia berada dalam risiko tinggi perang nuklir dan pertukaran nuklir jika Presiden Putin atau negara lain menggunakan senjata nuklir terlebih dahulu, bukan sebagai tanggapan atas serangan nuklir atau atas ancaman eksistensial terhadap negara mereka sendiri. Bagi para pejabat Amerika Serikat dan para pimpinan dunia, diskusi tentang bagaimana menanggapi serangan nuklir terbatas tidak lagi bersifat teoritis. Pada jam-jam dan hari-hari pertama invasi Rusia, Putin merujuk pada persenjataan nuklir Rusia. Ia memperingatkan negara-negara Barat untuk menjauh dari konflik, mengatakan dia menempatkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Setiap negara yang mengganggu invasi Rusia ke Ukraina akan menghadapi konsekuensi seperti yang belum pernah Anda lihat sepanjang sejarah Anda, kata Putin. Bagaimana menanggapi setiap penggunaan senjata kimia, biologi atau nuklir oleh Rusia adalah salah satu masalah yang dibahas oleh Biden dan para pemimpin Barat lainnya ketika mereka bertemu di Eropa pada akhir Maret. Adapun 3 anggota NATO, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki senjata nuklir.
Satu kekhawatiran bersama adalah bahwa dengan menggunakan beberapa senjata nuklir sebagai senjata taktis dalam pertempuran, Rusia dapat mematahkan hampir 8 dekade tabu global yang melarang penggunaan senjata nuklir terhadap negara lain. Itu bahkan termasuk soal penggunaan senjata nuklir taktis yang relatif kecil, mendekati kekuatan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang dalam Perang Dunia II. Colt Mueller dan Nun memuji pengendalian Biden dalam menghadapi peringatan nuklir implisit Putin di awal perang. Biden tidak mengumumkan langkah untuk meningkatkan status siaga nuklir Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menunda tes rutin Minuteman 3 bulan lalu untuk menghindari meningkatnya ketegangan. Tetapi dalam jangka pendek dan panjang, dunia tampak lebih berisiko terhadap konflik nuklir sebagai akibat dari invasi dan ancaman nuklir Putin yang ceroboh. Menurut para ahli pengendalian senjata dan berunding, kelemahan kekuatan militer konvensional Rusia yang terungkap dari invasi Rusia ke Ukraina mungkin membuat Putin merasa lebih terdorong di masa depan untuk mengancam penggunaan nuklir sebagai senjata terbaiknya melawan Amerika Serikat dan NATO yang jauh lebih kuat.